santai. Yang kedua, saling menghargai pendapat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau pendapat saya dan Bapak Ibu berbeda, tidak apa-apa. Tidak akan ada konflik, tidak akan ada rasa dendam, tidak akan ada permusuhan, bahkan tidak akan ada penyelesaian berdua, gitu ya. Yang ketiga, hadir sepenuhnya, fokus dan penuh semangat. Seperti saya hari ini yang penuh semangat walaupun belum makan pagi dan makan siang. Iya, saya harap setelah ini ada yang menawarkan saya untuk makan. Sekali lagi Bapak Ibu hasil dari PT saya mohon maaf karena memang seperti inilah kondisinya ya. Yang terakhir, HP mode silent ya Bapak Ibu karena ini acaranya direkam. Jadi untuk menjaga suara dering yang mungkin lagu dangdut, jadi HP mohon untuk di silent. Lanjut. Loh. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya akhir-akhir ini suka mendengar puisi. Belum ya? Nah, suka mendengar puisi seorang deklamator. Deklamator itu apa Pak Darman? Orang yang mendeklamasikan sebuah puisi. Nah itu. Orangnya. Orangnya. Namanya Pak Ferry Sandi. Jadi saya tiba-tiba pukul 7 tadi menyukai puisi untuk ice breaking. Jadi tiba-tiba saya menyukai puisi Bapak Ibu. Ice breaking kita hari ini apa ya? Kalau tepuk-tepuk ya saya nggak bisa tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi saya ya nggak bisa nyanyi-nyanyi. Akhirnya saya menemukan inspirasi lewat YouTube Pak Ferry Sandi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya bahan saya hari ini berantakan. Ini saya dinilai loh Pak Eka, ya Allah. Oh iya. Nah, ini ice breaking kan ya. Akhirnya saya lihat YouTube dan searching. Kemudian saya ingat dengan presiden kita yang pertama Bapak Soekarno itu pernah membuat suatu puisi. Judulnya Aku Melihat Indonesia, yang dibawakan oleh deklamator favorit saya 7 jam yang lalu, yaitu Bapak Ferry Sandi. Silakan disaksikan terlebih dahulu. Mas Andres gobut tok di sana. Oh, goben itu tadi gobut. Ini bentar ya, ada gangguan teknis yang lumayan banyak, yaitu suara tidak bisa masuk sebentar. Saya agak pintar lagi. Oke. Saya diangkat dulu ya Allah. Jika aku berdiri di pantai Telik Samudra, aku mendengar lautan Hindia bergelora membantu di pantai Telik itu. Aku melihat orang saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menghuni menghijau, aku tidak lagi
melihat batang-batang padi yang hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelembab, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang mendengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pantun Arab, bukan lagi pantun Arab yang mendengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menyanyi di pohon itu angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar Cooper. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku hidup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, melihat Karo. Jadi ice breaking ini saya dari dengan deep breathing karena saya ragu kalau Bapak Ibu saya ajak untuk bertepuk-tepuk di dunia. Kemudian saya melihat suatu video di YouTube mengenai aku melihat Indonesia karya Soekarno. Dari puisi tersebut kita bisa melihat betapa cintanya Presiden Soekarno terhadap Indonesia. Dan Presiden Soekarno merupakan salah satu pahlawan. Dan kita sebagai seorang guru juga merupakan pahlawan. Pahlawan yang akan melukiskan tinta-tinta melalui murid-murid kita yang akan mengisi kemerdekaan. Pahlawan melalui murid-murid kita yang mereka akan menjadi generasi emas yang akan membawa Indonesia di masa depan. Entah itu masa depan yang baik atau masa depan yang buruk. Dan penentunya salah satunya kita sebagai seorang guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu, melalui kegiatan ini, Guru Penggerak, saya belajar materi baru, yaitu budaya positif. Di sini, saya bukan menjadi ahli dari budaya positif, tapi saya hanya akan berbagi materi yang dapat saya dapatkan dari Guru Penggerak. Dan tentu saja materi ini akan sangat berguna bagi kita ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Aduh, habis saya mau serius ini, terus tiba-tiba ngebing. Bentar. Oh gitu, terima kasih. Untuk konsep inti budaya positif yang pertama
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, materi pertama di budaya positif adalah perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru. Diawali dengan perubahan cara pandang kita sebagai guru tentang proses belajar mengajar. Mengapa pandangan kita sebagai seorang guru itu perlu dirubah? Mungkin Pak Eka bisa menjawab. Mengapa Pak Eka? Kita itu perlu berubah cara pandangnya. Teknologi yang dipakai berubah. Mic-nya cekel. Saya tak gagas. Buat nanti kita juga buat ruangan. Mengapa paradigma pembelajaran guru berubah? Karena masalah yang dihadapi dunia sekarang juga berubah, teknologinya juga berubah, dan kebiasaan siswa berubah, maka gurunya tidak boleh menggunakan paradigma lama yang bosni julai tonton karena dasarnya gimana ya. Terus juga anak-anak juga akan menghadapi persoalan yang berat di mana 10 tahun lalu pengangguran generasi yang kemarin itu 45%, tapi pengangguran sekarang itu 68%. Artinya sok bocah diri nganggur kemungkinan adalah 80%, 15 juta. Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya garis bawahi dan sangat penting yang disampaikan Pak Eka tadi. 15 juta generasi Z kita itu menganggur, tidak bekerja, tapi juga tidak kuliah. Kenapa? Karena mereka salah satu kemungkinan, saya sebut kemungkinan ya, karena ini bukan jawaban yang pasti. Kemungkinannya mereka tidak bisa memenuhi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masyarakat abad 21. Salah siapa? Salah satunya salah kita. Kenapa? Karena mereka butuh keterampilan abad 21 untuk bergabung menjadi masyarakat abad 21. Tapi apakah kita mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan abad 21? Itulah alasannya kenapa kita perlu merubah paradigma kita sebagai seorang guru. Beberapa poin penting juga yang saya garis bawahi ketika saya belajar paradigma ini adalah: pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Kita rubah pandangan kita yang sebelumnya guru adalah pusat ilmu pengetahuan, guru mengetahui segalanya, kita rubah. Pembelajaran berpusat pada murid. Murid harus berperan aktif dalam mencari konsep atau pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan agar menjadi masyarakat abad 21. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptasi kurikulum. Kita sudah didukung dengan kurikulum merdeka, di mana kurikulum itu bisa kita adaptasi sesuai dengan situasi, kondisi, bahkan karakter peserta didik. Tujuan pendidikan pun sudah dibebaskan untuk guru agar disesuaikan dengan karakter peserta didik. Jadi, pemerintah mengharapkan kita untuk ikut berubah, ikut mengikuti program pemerintah, di mana pembelajaran itu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kita. Yang ketiga, pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Kita perlu merubah cara pandang kita bahwa anak-anak yang pintar itu bukan hanya pintar secara ilmu pengetahuan, tapi mereka harus memiliki keterampilan yang kompleks, tidak hanya berpengetahuan, tapi juga bermoral dan juga memiliki karakter yang sangat dibutuhkan untuk abad 21, yaitu profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, kita juga perlu merubah cara pandang kita dari proses belajar mengajar yang mengajarkan siswa untuk berkompetisi sehingga menghasilkan dampak-dampak negatif seperti egoisme menjadi proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan gotong royong. Artinya, kita mengajarkan mereka akan saling membantu karena ternyata Bapak Ibu, proses pembelajaran yang membuat mereka harus berkompetisi biasanya membuat mereka untuk saling menjatuhkan. Ketika kita masih sama-sama di bawah, belum saatnya kita untuk saling menjatuhkan, tapi kita harus saling berkolaborasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa? Mewujudkan generasi emas 2045. Inilah dasar-dasar kenapa kita sebagai seorang guru harus berubah pola pikir. Yang kedua, pada saat kegiatan guru penggerak, saya juga belajar mengenai disiplin positif. Ternyata ada loh cara kita mendisiplinkan anak tanpa memberikan hukuman maupun penghargaan. Karena banyak penelitian yang menunjukkan penghargaan itu tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu kejadian di mana ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan ternyata berdampak negatif? Adakah? Mungkin ketika tidak ada penghargaan, tidak ada pengharapan, jadi tidak ada semangat lagi, itu dampaknya itu kemungkinan. Ya, itu salah satu dampaknya. Tapi Bapak Ibu percayakan ada beberapa orang peneliti yang melakukan penelitian di mana ada anak-anak dua kelompok, yang satu diminta untuk menyelesaikan tugas tapi tidak diberikan penghargaan. Gurunya berkata, lakukan ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kalian. Kelompok kedua, lakukan ini jika kalian berhasil maka ibu akan memberikan hadiah. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang dijanjikan penghargaan itu lebih tidak teliti ternyata daripada anak-anak yang tidak dijanjikan penghargaan. Dan itu dilakukan di beberapa jenis penelitian. Ternyata penghargaan itu juga menimbulkan dampak negatif, terutama anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Seperti halnya sistem penghargaan ranking yang sekarang sudah dihapuskan. Tentu saja pasti ada dampak positif dan negatif dari suatu. Ya, betul. Oke. Nah, kita kembali lagi ke disiplin positif Bapak Ibu. Apa perbedaannya disiplin positif zaman dahulu atau disiplin positif tradisional dengan disiplin positif? Mohon maaf. Apa perbedaan disiplin tradisional dengan disiplin positif? Adakah yang tahu? Mungkin Bapak Ibu sekalian. Oke, saya contohkan. Pak Eka main HP sendiri. Sekarang Pak Eka keluar, lagi 10 putaran. Itu adalah salah satu contoh disiplin tradisional, di mana karakteristiknya berfokus pada hukuman dan hadiah. Oke, lanjut ya. Bisa, Pak Arif, karena Pak Arif sering berangkat tepat waktu, maka akan diberikan hadiah oleh Bapak Kepala Sekolah uang senilai 10 juta rupiah. Itu adalah disiplin tradisional karena fokusnya yang hukuman dan
pembuatannya. Jadi Bapak Ibu, nanti saya akan putarkan video di mana saya melakukan segitiga restitusi, dan itu adalah salah satu penerapan contoh disiplin positif. Nah, ternyata Bapak Ibu, penerapan disiplin positif ini tidak hanya bermanfaat bagi murid, tetapi juga bermanfaat bagi guru. Nah, bagi guru dulu, ya. Aku tadi materi dibuat baru tadi jam 7. Latihan juga belum latihan. Sudah 2 kali dengar. PP saya mana ya? Ya Allah, maaf nih. Ini mendadak di PP hasil, terima kasih. Oke. Bagi guru, ternyata ketika kita menerapkan disiplin positif itu, kita menciptakan lingkungan yang positif dan juga kondusif. Yang kedua, membangun hubungan yang positif dengan murid, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lalu fungsinya untuk murid apa? Kalau mereka salah, mereka tidak didukung, dan kita malah menerapkan disiplin positif yang sangat susah sekali dan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Karena memang capek Bapak Ibu. Ketika saya menerapkan disiplin positif itu, yang harusnya bisa masalah selesai waktu 1 menit bisa 30 menit. Begitu. Bagi murid itu mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri, meningkatkan hubungan dengan orang tua dan guru, belajar mengendalikan diri dan emosinya, dan mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata anak-anak di usia SMP, mereka itu belum mampu mengenali emosinya sendiri. Oh, aku ini sedang marah, atau aku tuh sedang sedih, atau aku tuh sedang bahagia. Mereka tuh tidak bisa mendeskripsikan itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan. Ya, betul. Ini tuh materi yang saya dapatkan ketika saya belajar disiplin positif. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai moral yang diakui secara universal, yang diakui oleh seluruh agama, ras, keyakinan, bahkan bangsa, mungkin alam. Beda alam juga mengakui nilai-nilai kebajikan. Tidak lucu ya, Pak? Ya Allah, saya langsung lupa. Yang diakui oleh seluruh dunia. Jujur, itu adalah nilai kebajikan ya. Di Indonesia, di Amerika, di Afrika, bahkan di manapun orangnya, ya di alam semesta, mungkin planet lain, kita mengakui kalau jujur itu adalah salah satu nilai kebajikan. Sedangkan kita di sekolah, nilai kebajikannya apa? Kita punya Bapak Ibu, gak usah minder, gak usah takut, gak usah rendah diri, kita punya profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, ada lagunya, tapi mohon maaf di sini suara saya sangat mahal dan saya tidak dibayar untuk bernyanyi, jadi saya tidak akan bernyanyi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itulah kita profil pelajar Pancasila. Itulah kegitaan saya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan kita Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan dalam proses pembelajaran bagi anak-anak. Nah, kemudian apa saja manfaat jika kita mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan ini dalam pembelajaran? Yang pertama Bapak Ibu, jika kita menerapkan nilai-nilai ini dalam proses pembelajaran, maka kita akan membantu murid berkembang untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Anak kita, anak cucu kita inginkan ya mereka berakhlak mulia. Ini di luar konteks ya, tapi masih berhubungan dengan materi. Kemarin itu saya melihat suatu YouTube, istrinya
ini ada suatu bapak-bapak bijak berkata, suara bapak-bapak, mohon maaf ya, seorang bapak-bapak bijak berkata seperti ini. Gimana Maksudnya itu sesuatunya apa? seorang satu, jadi di situ cuma ada satu bapak, ini berarti kayak dunia apa ini? Pintar, itu pintar. Ya Allah, ya Allah. Yaudah, ada bapak-bapak satu jumlahnya. Yaudah, ada bapak satu. Nah, beliau tuh bilang seperti ini. Zaman boleh berubah, tapi norma itu tidak berubah. Artinya apa? Artinya meskipun zaman berubah, kita tidak boleh menormalisasikan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Walaupun zaman berubah, nanti kita bisa menciptakan balik-balik baru atau bisa menciptakan pintu kemana saja, tetap saja kita nggak suka dibohongi kan? Kita tetap nggak suka kalau ada orang bicara kasar dengan kita, kan? Kita nggak suka atau kalau ada orang jahat sama kita, kan kita nggak suka kan? Iya betul. Jadi dia tuh tidak terbatas anak-anak zaman saat ini ya wis wajar ngomong masa kecil. Kita tidak boleh wajar itu. Makanya dengan kita menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, maka kita akan membantu balik untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Lalu kita juga akan meningkatkan kualitas belajar dan hasil belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, dan mempersiapkan murid untuk menjadi pemimpin masa depan yang bermoral, itu yang penting. Karena sekarang kita tahu, oh direkam jadi mohon maaf. Kita tahu di dalam televisi kalau banyak kejahatan-kejahatan yang tidak bermoral. Yang kedua, kalau kita tahu manfaat mengintegrasikan nilai kebajikan dalam pembelajaran, lalu bagaimana strateginya kita mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan ini dalam pembelajaran? Tenang Bapak Ibu, saya tulis. Bentar, ini sudah berapa menit ya Pak? Baru 40-an ya Pak? Kalau makan sesuatu. Kecuali Oke, siap. Yang pertama, kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan ini sebagai fokus pembelajaran. Jadi, profil pelajar Pancasila ini perlu kita libatkan ketika proses pembelajaran, baik dari segi proses, penilaian, dan juga hasil. Yang kedua, kita perlu memberikan teladan yang baik pada murid dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Orang bijak pernah berkata, ilmu terbaik itu bukan dari ucapan, tapi dari perilaku yang akan menjadi teladan. Ketika saya bicara ke anak-anak, anak-anak kalian harus menjadi anak yang jujur. Tapi saya sering ngapusi, apakah anak-anak percaya pada saya? Tidak. Makanya ya Allah, kita perlu memberikan teladan yang baik kepada murid. Kemudian kita perlu membimbing murid untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana cara membimbing murid untuk memahami nilai-nilai kebajikan? Kita perlu belajar untuk
jadi tukang gojek, saya tuh nggak tahu apa yang terjadi di luar. Kemudian anaknya itu masuk dengan gini. Terus gini, Miss Krisna, aku kesel. Nggak kenapa kok kesel? Masa aku dikatain tukang gojeknya aku gak sopan? Saya cuma gitu. Nah kamu ngapain? Ya aku ngambil aja makanannya dari tukang gojek. Dan ternyata dia tuh nggak tahu apa kesopanan itu seperti apa. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi kita kadang perlu membuka ruang diskusi dengan anak-anak. Apa yang dimaksud sopan? Apa yang dimaksud jujur? Apa yang dimaksud perkataan kasar? Hampir sama dengan pajak itu tadi ya, karena tidak tahu ya. Oh iya. Ya tahu saja, hanya tidak tahu. Ya nih Pak, itu nanti di belakang kamera. Iya, iya betul. Nanti saya biarkan dulu di depan kamera. Tidak ada yang tahu kan begitu. Saya kan bilang contohnya seperti itu gitu. Ya tahu kan hanya saya. Ini saya berusaha pintar di depan kamera loh ini ya Allah. Tapi bukan ada ini. Lalu, apa peran kita sebagai guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebijakan ini? Nah, kita berperan sebagai ribet ya, mohon maaf. Karena saya belum makan pagi sama yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran yang menginspirasi. Jadi jangan sampai yang menjadi inspirasi anak-anak itu seleb-seleb Instagram ataupun TikTok, tapi kalau bisa kita kurang apa kata gurunya? Masa kita yang diinspirasikan? Bagaimana caranya kita bisa menginspirasi murid? Yang pertama yang menjadi teladan bagi murid, dan yang kedua yaitu menginspirasi murid untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Oh, Le, Mas, kalau kamu itu ngomongnya sopan santun tuh kamu keren loh. Karena ada anak zaman sekarang yang berpikir kalau aku ngomong kasar tuh saya pakai aku ya. Kalau aku ngomong kasar tuh keren. Yang keren tuh kalau orang-orang yang bisa minum ngomong kasar, rokok dulu. Kita perlu menggeser cara pandang anak. Iya. Kemudian kita perlu menjadi fasilitator pembelajaran yang kreatif. Jadi Bapak-Ibu, kita sudah bukan artis di depan sekolah. Kita adalah fasilitator dan anak-anak artisnya. Kita yang membuat proses pembelajaran dan anak-anak yang melakukan aktif dan tulis. Ada kena positif ini. Nah, dalam membuat proses ini kita harus mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan. Dan yang terakhir, sebagai guru kita harus menjadi pembelajar yang tiada henti. Karena seperti apa yang dikatakan Pak Eka, zaman berubah, tuntutan berubah, manusia dituntut untuk memiliki keterampilan yang lebih baik, otomatis guru-gurunya juga harus merubah proses pembelajaran agar anak-anak memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman. Next. Sabar dulu, ini belum. Tuh. Kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus paham ini? Karena ternyata Bapak Ibu anak-anak ketika berperilaku tidak sesuai norma itu bisa jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang saya pakai ini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contoh bertahan hidup. Coba. Nah, makan, minum, tempat tinggal, baju. Kedua, penguasaan. Ternyata saya masih
butuh kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan juga membuat pilihan. Kita tidak bisa terus-terusan besok ulangan, gelem untuk gelem, tidak bisa. Kita harus memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata banyak anak-anak kita yang mungkin saja berperilaku tidak sesuai norma, kebutuhan yang paling banyak tidak diterima yang ini Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Mereka merasa tidak diterima dalam suatu kelompok, atau bahkan kita mungkin sebagai guru melakukan penolakan terhadap anak tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak berperilaku tidak sesuai dengan norma. Lalu, kenapa kalau kita butuh tahu tentang kebutuhan dasar manusia ini? Ternyata kebutuhan dasar manusia ini merupakan prasyarat untuk belajar yang efektif. Contohnya Bapak Ibu, kalau anak di rumah tidak punya uang, tidak bisa makan, tidak bisa minum, apakah mereka bisa fokus untuk belajar? Tidak. Kalau mereka merasa tidak dicintai di rumah, tidak merasa diterima di sekolah, apakah mereka termotivasi untuk belajar? Tidak. Buat apa saya belajar kalau saya nggak disayang sama Bapak Ibu, sama Bapak Ibu guru aja? Saya juga nggak ada yang nggak ada gitu. Lalu, apakah jika mereka kita batasi tidak diberikan kebebasan, mereka akan memiliki kesempatan untuk berpikir kritis dan kreatif? Murid yang tidak merasa senang dalam belajar tidak akan termotivasi untuk belajar. Dan murid yang tidak memiliki rasa pencapaian tidak akan merasa percaya diri untuk belajar. Jadi mungkin kita perlu berpikir lagi, kenapa kok anak ini tidak ini boleh perhatian? Mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya tidak terpenuhi. Ada cara pandang yang lain yang bisa kita lakukan agar membuat hati kita lebih tenang, tidak ada terbawa emosi. Dan saya belajar itu dari berkaitan dengan materi tadi sebelumnya. Ternyata ketika kita berperilaku itu juga ada motivasinya Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kamu nggak mengerjakan tugas lagi 10 kali. Nah, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Nah, sebenarnya secara alami manusia itu termotivasi untuk mencari penghargaan dan pengakuan dari orang lain Bapak Ibu. Ini dapat berupa pujian, hadiah atau rasa hormat dari orang lain. Contohnya, kalau kita belajar punya dia, kita akan mendapatkan ranking 1. Atau misalnya kalau seorang Isna tidak terlambat dalam waktu 30 hari berturut-turut, maka akan mendapatkan hadiah dari Pak Iman di Formal Tunai senilai 10 juta rupiah. Amin ya Allah. Nah, dua motivasi ini merupakan motivasi eksternal dan tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu. Dan yang paling bertahan lama adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
mengajukan, saya tanda tangan. Nanti langsung gratifikasi. Bapak Ibu yang melihat juga ada dari KPK. Nah, ini hanya bercanda ya. Jadi kalau jangan cek ya. Aku kayak nanti dapat beneran transfer 10 juta digeledah nanti ya Allah. Capek. Nah, berlanjut lagi Bapak Ibu, ternyata kita memiliki 5 posisi kontrol. Di mana kita sekarang posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Contohnya Pak Eka lari 10 kali karena kamu tidak mengerjakan tugas. Ya, itu adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum, di mana guru menggunakan hukuman seperti teguran, hukuman fisik untuk mengendalikan perilaku murid. Kekurangannya Bapak Ibu, pendekatan ini menciptakan rasa takut, kebencian, bahkan bisa jadi perlawanan murid. Pernah dengar hal itu selama menuntut dosennya? Salah contoh perlawanan, tapi dengan cara yang tidak tepat. Tapi hal ini juga ada kelebihannya Bapak Ibu. Pada situasi-situasi tertentu, murid menunjukkan perilaku yang berbahaya dan tidak dapat diterima, kita dapat menerapkan posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Contohnya, Pak Eka ini loh, gara-gara Pak Eka kalau sekarang saya telat. Karena Pak Eka di sini saya jadi datang. Saya baru dapat idenya baru saja. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Jangan gitu, toko bagus banget. Nah, di mana guru menggunakan rasa bersalah sebagai ejekan, penghinaan atau rasa malu untuk mengendalikan perilaku murid. Kekurangannya, ini dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri murid. Tapi kelebihannya, tadi seperti kata Pak Bukina, ada motivasi eksternal dapat menjadi motivasi internal yang kuat dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang bisa berbahaya. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Contohnya, ya udah lah, apa Pak Eka keluar, sana masuk Pak, nanti gak usah saya tulis. Pak Eka juga gak dapat hukuman. Kan kita bestie ya Pak Eka. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman, di mana guru berusaha untuk menjadi teman dari murid. Kekurangannya, pendekatan ini menyebabkan hilangnya rasa hormat murid terhadap guru. Nah, kelebihannya membangun hubungan positif dengan murid dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan suportif. Kemudian pemantau. Pemantau seperti ini Bapak Ibu. Pak Eka tidak mengerjakan tugas. Berdasarkan UU nomor 1 tahun 2024, hukuman Pak Eka adalah menulis di kertas sebanyak 10 kali tugas yang sudah diberikan. Ada perilaku yang salah, ada hukuman sesuai kata tertib. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Kekurangannya Bapak Ibu, murid merasa tidak dipercaya dan diawasi. Jadi kita pun merasa diawasi. Nah, kelebihannya, kadang pemantauan ini membantu guru untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah perilaku sejak dini. Jadi kalau murid mau melakukan kesalahan tuh, oh iya ya ada peraturan. Dan yang terakhir yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, di sini guru dan siswa menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga produktif. Nanti ada contohnya Bapak Ibu ketika saya melakukan studi ini. Nah, kelebihannya ini, pendekatan ini membantu murid untuk mengembangkan tanggung jawab, kemandirian, dan keterampilan pemecahan masalah. Tapi kekurangannya membutuhkan waktu dan usaha untuk membangun hubungan positif dengan murid dan mengembangkan sistem manajemen kelas yang efektif. Saya tadi baru sempat ngetek sampai PPT ini, yang selanjutnya nggak ada PPT. Saya cepat bilang ya Allah. Kemudian keyakinan kelas, ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat. Jadi keyakinan kelas itu apa? Pernyataan positif yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Manfaatnya membangun belajar yang positif, meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid, mengembangkan karakter dan nilai
Jadi kegiatan yang tadi di awal saya mensosialisasikan mengenai keyakinan kelas, kemudian memberikan siswa sticky note untuk menuliskan nilai-nilai yang mereka ingin lakukan, kemudian kita tempel di whiteboard, kemudian diseleksi keyakinan yang sama, kemudian kita berikan pilihan ke anak. Untuk keyakinan ini akan dilaksanakan atau tidak. Jadi tidak ada memaksakan, kalau memang mereka tidak ingin melaksanakan, ya sudah, tidak kita laksanakan di kelas tersebut. Begitu. Selanjutnya, ini adalah contoh poster keyakinan kelas, tapi Bapak Ibu bedanya dengan yang tadi ini lebih besar dan lebih terlihat. Jadi ada nilai kebajikan, yang kedua keyakinan kelas yang akan dilakukan. Contohnya hormat, menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang berbeda. Boleh Pak, ini materi terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah, tapi manfaatnya sangat banyak dan juga membutuhkan waktu untuk kita menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah yang harus kita laksanakan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini ada 4 cara. Yang pertama, membangun hubungan, di mana kita harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar murid mau berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan perasaan anak terkait situasi tersebut. Kemudian, kita tidak boleh menggunakan label negatif. Oh, kamu tuh bodoh, kamu tuh salah. Tidak boleh. Yang terakhir, kita harus menggunakan bahasa yang positif untuk menekankan kekuatan dan potensi individu. Lanjut ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita perlu menjelaskan secara jelas dan objektif mengenai peristiwa yang terjadi. Kemudian kita perlu menghindari penilaian moral dan menekankan pada dampak serta mengajukan pertanyaan terbuka. Yang terakhir, menanyakan keyakinan, di mana kita perlu menggali kepercayaan diri anak ketika mereka menyadari mereka salah, kemudian kita kembalikan lagi kepercayaan dirinya dan mengembangkan solusi yang kreatif, menekankan pada pembelajaran dan membantu mereka untuk menetapkan tujuan. Jadi segitiga restitusi ini tidak hanya berpihak pada korban, tapi juga pelaku agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi.
Nah, ini video terakhir adalah penutup Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pemaparan dan berbagi praktek baik ketika saya menggunakan budaya politik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3. Kurang 10 menit. Sesi tanya jawab tidak ada di Bapak Ibu. Ya, untuk formalitas satu saja, tapi jangan susah-susah ya Bapak Ibu. Monggo satu kalau ada. Setuju Bu. Jadi Bu Fadil pertanyaannya tertulis, nanti saya cantumkan di layar TV. Terima kasih Bu Fadil. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, mohon maaf sekali waktu pulangnya jadi terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan pelaku. Ada yang tahu keyakinan pelaku itu apa? Ada yang tahu ya? Dia menjelaskan. Keyakinan pelaku adalah nilai-nilai atau hal-hal yang kita sepakati bersama untuk dilaksanakan di kelas, termasuk di sekolah. Nah, nanti ini akan memberikan kalian satu orang satu sticky notes, dan setiap orang menulis satu keyakinan kelasnya di sticky notes ini, lalu menempelkannya di papan tulis. Cara membuat keyakinan kelas gimana? Nah, keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat positif. Misalnya, jangan datang terlambat. Itu tidak boleh. Yang boleh gimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Terus, misal dilarang mencontek, itu juga tidak boleh. Yang boleh gimana? Mengerjakan sendiri atau mengerjakan dengan jujur. Jadi keyakinan kelas itu ditulis dengan kalimat positif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa? Rasa? Siapa memberikan satu orang satu sticky note? Silakan ditulis keyakinan kelas dan
sampah sama makan dan minum saat istirahat, oke? Iya. Oke, media tutup kebersihan berarti membuang sampah kita dilarang mandi ya. Ada yang tinggi-tinggi sekali ya. Ini ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Ini sama-sama semua ya, dari bumi ya. Ini tiket, oke. Hormati guru, oke. Sampai dikumpulkan. Oke, kita dapat beberapa keyakinan kelas ini hampir sama dengan yang di desa Kampel ini ya. Yang pertama, datang ke sekolah tepat pada waktunya. Sepakat? Oke, yang kedua, makan dan minum saat jam istirahat. Sepakat? Lalu melaksanakan tata tertib sekolah. Sepakat? Oke. Menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun sekolah. Sepakat? Mengerjakan tugas dari guru secara tepat waktu. Sepakat? Yang ini hadisnya panjang. Barang siapa yang mengejek nama orang tua, intinya saling menghormati antar teman. Sepakat? Memakai seragam sekolah yang rapi dan sesuai jadwal. Sepakat? Oke, lanjut. Mengerjakan tiket kelas sesuai jadwal. Sepakat? Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Sepakat? Oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat? HP ditumpuk ketika jam pelajaran. Sepakat? Oke, berarti kita punya berapa ini? 3 apa 5, 6, 10 ya? 10 keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas 7F. Setelah ini, Bisma minta kalian untuk menandatangani hasil keyakinan kelas. Itu ya. Ya, sekarang Bisma minta mulai dari sini membawa pulpen, menandatangani keyakinan kelas. Di sini. Ini, kamu sini. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Habibi dari kelas 7A. Sejak kami membuat keyakinan kelas bersama, belajar di kelas menjadi lebih menyenangkan. Kami semua merasa lebih semangat dan fokus karena kami tahu apa yang diharapkan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abimanyu dari kelas 7A. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas baru kami. Saya merasa lebih senang dan lebih percaya diri di sekolah. Saya yakin bahwa keyakinan
kelas ini akan membantu saya untuk belajar lebih banyak dan menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih. Syafa, Bu Isna dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Gibran ya? Iya Bu, saya kesal sekali. Kenapa kamu kesal? Gibran terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya dan tidak mau mengerjakan PR. Oh begitu ya, wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bu Isna jadi kamu atau di posisi kamu, Bu Isna juga akan melakukan hal yang sama. Syafa, dalam perkelahian tadi, apa yang kamu lakukan kepada Gibran? Saya marah-marah dengan Gibran dan tanpa sengaja saya mendorongnya. Bu Isna paham kamu marah karena pekerjaanmu dicontek. Tapi apakah kamu sudah memikirkan akibat dari tindakanmu? Maaf Bu, saya tidak berpikir jernih saat itu. Saya hanya kesal sekali. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan Gibran saat kamu maki dan dorong. Apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu? Enggak Bu, saya tidak mau. Nah itu dia, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Syafa, coba kamu pikirkan, apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? saling menghormati antar teman. Betul sekali, saling menghormati adalah salah satu keyakinan penting di kelas kita. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Kalau begitu, menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan saat kamu marah kepada Gibran? Seharusnya saya lebih sabar dan berbicara baik-baik dengan Gibran. Bagus sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu dan menyelesaikan masalah ini dengan Gibran? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, bagaimana caranya kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Saya ingin meminta maaf kepada Gibran dan menjelaskan mengapa saya kesal. Saya juga ingin mengajaknya belajar bersama agar dia tidak mencontek lagi. Itu ide yang bagus. Bu Isna yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Bu Isna dengar dari guru piket kamu sering terlambat ya? Iya Bu, maaf. Menurut kamu, berapa kali kamu sudah terlambat? Sudah 3 kali Bu. Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu, saya tahu. Baiklah Bu Isna, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Nah sekarang, mari kita cari solusinya bersama ya. Bu Isna, coba ceritakan kepada Bu Isna kenapa kamu sering terlambat. Biasanya saya punya kesiangan dan terburu-buru saat siap di sekolah. Nah, Bu Isna paham bahwa kesiangan dan terburu-buru memang bisa membuatmu terlambat. Tapi apakah kamu sudah memikirkan akibat dari tindakanmu? Maaf Bu, saya belum memikirkannya. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan teman-temanmu yang sudah datang tepat waktu saat kamu terlambat. Apakah kamu ingin mereka menunggu lama untuk memulai pelajaran? Tidak Bu, saya tidak mau. Nah itu dia, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Coba, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Husna, coba kamu pikirkan, apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Betul sekali. Disiplin adalah salah satu keyakinan penting di kelas kita. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Kalau begitu, menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah? Saya harus tahu lebih rajin dan mengatur waktu dengan baik agar tidak terburu-buru. Bagus sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan dan tidak terlambat lagi ke sekolah? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, bagaimana caranya kamu ingin memastikan kamu tidak terlambat lagi? Saya akan membuat alarm di handphone saya agar bangun lebih pagi. Saya juga akan menyiapkan semua keperluan sekolah di malam hari sebelumnya. Itu ide yang bagus. Bu Isna yakin kamu bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Perkenalkan, saya Syafa dari kelas 7. Sebelumnya, saya sering kesal dan mudah marah kepada teman-teman, terutama ketika mereka melakukan hal yang membuat saya tidak nyaman. Hal ini seringkali berujung pada pertengkaran
bahkan perkelahian. Saya sadar bahwa perilaku saya tidak baik dan dapat menyakiti orang lain. Setelah menjalani segitiga restitusi, saya banyak belajar tentang pentingnya saling menghormati dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Saya belajar untuk mengendalikan emosi saya dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Saya juga belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan saya dan meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk menjalani segitiga restitusi. Pengalaman ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjalin hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna yang telah membantu saya dan Gibran menyelesaikan masalah kami. Perkenalkan, nama saya Isna dari kelas 7E. Dulu saya sering sekali terlambat ke sekolah. Hal ini disebabkan karena saya bangun kesiangan, terburu-buru saat bersiap, dan terkadang lupa menyiapkan keperluan sekolah. Saya sadar bahwa kebiasaan ini tidak baik dan dapat mengganggu proses pembelajaran saya dan teman-teman saya. Setelah menjelajahi segitiga restitusi, saya banyak belajar tentang pentingnya disiplin dan menghargai waktu. Saya belajar untuk membuat jadwal dan mengatur waktu saya dengan lebih baik. Saya juga belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas saya dan tidak menunda pekerjaan. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk menjelajahi segitiga restitusi. Pengalaman ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna yang telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi ke sekolah dan akan selalu berusaha untuk datang tepat waktu.